Ya kenapa kakak berani mengatakan tersebut? Karena kalian lebih percaya dengan orang dalam ataupun dengan pemulus uang itu. Menurut kakak, gak ada yang kayak gitu, beneran. Percaya sama percaya sama diri kalian gitu loh, ya. Kalau kalian yakin dengan potensi dan akademi kalian, ya kakak yakin kalian. Jangan lupa untuk bagi kalian yang ingin sukses lolos si pencatar, silahkan kalian beli buku yang kakak buat, yaitu buku Kiat-Kiat Sukses si Pencatar. Dan untuk mengenai testimoninya, kalian bisa lihat di Instagram @taruna_indonesia_tv, kalian bisa lihat. Kemudian kalian bisa cari di testimoni. Nah, seperti ini. Kalian bisa cari testimoninya karena sudah banyak sekali yang sudah membeli buku kakak. Jadi buku kakak sudah terjual 100 lebih di Shopee dan 100 lebih lagi di reguler atau belinya dengan DM @taruna_indonesia_tv. Jadi hanya dua, di Shopee dan reguler di DM @taruna_indonesia_tv, karena admin akan selalu update. Dan jangan lupa setiap pembelian buku kalian akan mendapatkan grup VIP yang langsung dibimbing oleh kakak pribadi. Kemudian dapat 5 bonus soal SKD, kemudian ada juga bonus soal TPA, serta kalian akan mendapat aplikasi CAT SKD dari kakak. Dan itu semua kalian dapatkan. Jangan lupa kalian juga nanti akan mendapatkan grup yang kakak buat untuk khusus membahas tentang soal-soal SKD dan TPA sekolah kedinasan. Dan itu yang kalian dapat bonus-bonus ketika kalian membeli buku ini. Dan ingat, buku ini hanya harganya 50.000. Oke, welcome back to my channel Taruna Indonesia TV bersama saya Dewa Gede Tantara Tesa Putra. Dan kali ini pada malam ini jam berapa ya? Mendekati jam 7 ya, otomatis kalian sudah berbuka puasa ya. Tapi ini kakak ingin membahas tentang Q&A yang sudah pernah kakak buat. Dan kalian bisa melihat sendiri, ini kakak cantumkan Q&A-nya kemarin. Bisa kalian lihat. Nah, jadi kita akan bahas satu persatu. Dan kakak berjanji membuat Q&A-nya di ini ya, studio. Belum sih, belum jadi. Tinggal menunggu kedatangan poster-poster dan apalah itu. Tapi nanti kalau misalnya sudah jadi kita akan room tour ya. So, bagi kalian yang dari Malang, kakak ucapkan sasaji ya, atau salam satu jiwa ya, karena kakak Aremania. Oke, next. Sebelum video ini dimulai, silahkan bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe terlebih dahulu, karena subscribe kalian ya membuat kakak semangat ya. Ya itu kan biasanya YouTuber kan bilang gitu tuh. Tapi memang benar sih, kalau misalnya kalian nggak subscribe tuh kayak ada yang kurang gitu loh. Makanya di subscribe, kemudian di like, di share, serta komen yang ingin kalian tanyakan. Oke, yang pertama dari Little Crouch. Wow, dari luar negeri kayaknya ini. Bang, bikin gaming Indonesia TV, keep update info PTK ya kak, kami semua menunggu. Tentang gaming ya kakak suka ngegame, cuma belum ada niatan buat channel kayak gitu, belum ada niatan beneran. Oke, next Bernardino 07, studionya bagus kak. Nah di sini izin bertanya kak mengenai biaya sekolah STTD. Nah, untuk biaya sekolah STTD kemarin kakak sudah pernah melakukan podcast langsung dengan tarunanya. Makanya bagi kalian yang ingin tahu biaya untuk STTD, silahkan cek link di bawah. Kakak akan cantumkan linknya karena sudah pernah kakak podcast dengan tarunanya langsung dan lumayan murah sih, cukup ya, masih terjangkau lah untuk golongan elit. Oke, next dari Pam Param Pam. Pam Param Pam Pam Param Pam Pam Param, itu kan lagunya The Changcuters ya. Baik, Kak izin bertanya, kalau kita udah nyiapin daftar buat di Polbit STIP, terus misalnya Polbitnya nggak keterima tapi pengen coba jalur reguler di STIP,
Kalau misalnya belum rezeki terus pengen daftar jalur mandiri, tapi di sekolah kedinasan yang lain yang membuka jalur mandiri masih tetap bisa di tahun yang sama nggak Kak? Nah, ini pertanyaan cukup bagus tapi panjang. Jadi di sini ya kakak ingin jelaskan, sudah pernah sih kemarin kakak jelaskan di video itu, bahwasannya ketika kalian ini mendaftar Polbit, terus kalian gagal di seleksi administrasi dan seleksi SKD atau seleksi kompetensi dasar. Nah, kalian masih bisa mendaftar di jalur reguler. Ini kakak gambarkan yang tahun lalu ya. Tahun lalu pendaftaran dimulai untuk jalur pola pembibitan itu bulan April. Tesnya sekitar bulan Mei. Karena pendaftaran dari 1 April sampai 30 April. Kemudian tes bulan Mei. Di sana diumumkan seleksi administrasi jelas sudah diumumkan. Kemudian seleksi SKB yang berhak lanjut ke TPA ya lanjut. Yang tidak berhak lanjut ke TPA itu masih bisa mendaftar jalur reguler pada bulan Juni. Nah, jadi itu gambaran untuk tahun lalu. Nah, biasanya setelah Polbit dan reguler ini kan bersamaan nanti jadwal TPA-nya. Setelah ada pantohir, biasanya baru dibuka mandiri, jalur mandiri, biasanya seperti itu. Nah, bagi kalian yang gagal di reguler ataupun gagal di Polbit, kalian masih bisa mendaftar di jalur mandiri. Jadi ya jawabannya masih bisa. Jadi itu gambaran untuk tahun lalu ya. Tahun ini sih kalau misalnya melihat waktu, kalau benar pandemi ini selesai ya semoga masih ada jalur reguler dan jalur mandiri. Next. Dari Yehboy. Studio udah, PC udah, kamera udah, tinggal gaming aja, Kak Dewa. Rencana sih kedepannya tuh bukan gaming ya. Kakak udah buat channel baru. Itu sih, tapi belum isi apa-apa. Kakak rencana sih mau buat kayak masak-masak gitu, karena kakak suka eksperimen masak. Rencana sih kayak gitu. Rencana aja ya. Kemudian next dari Hira 12. Kak, kenapa sih semua orang kalau mau daftar PTK harus percaya sama Orda? Padahal kan Orda nggak 100% gitu bisa lolos seleksi. Begini loh, di buku yang kakak buat, kakak sudah menjelaskan bahwasanya ketika kalian lebih percaya dengan uang serta orang dalam lah, tanda kutip ya, itu artinya kalian itu tidak lagi percaya dengan rezeki atau karunia yang akan diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Ya, kenapa kakak berani mengatakan tersebut? Karena kalian lebih percaya dengan orang dalam ataupun dengan pemulus uang itu. Menurut kakak gak ada yang kayak gitu, beneran. Percaya sama percaya sama diri kalian gitu loh ya. Kalau kalian yakin dengan potensi dan akademi kalian, ya kakak yakin kalian the best. Oke. Kemudian untuk Syahrul Rafael, izin bertanya Kak, pola pembibitan daerah itu saingannya hanya daerah masing-masing atau tetap seluruh Indonesia? Nah, di sebelumnya kakak sudah jelaskan sih, tapi kenapa ya masih ditanyakan? Aduh. Baik, kita bahas aja di sini. Karena kan ini Q&A, jadi kalian menyuguhkan question dan otomatis kakak harus answer, oke? Baik, yang pertama kakak jelaskan dari Polbit Pusat dulu ya. Kalau Polbit Pusat itu saingannya umum. Umum itu dalam arti seluruh Indonesia bisa masuk ke Polbit Pusat. Sedangkan untuk Polbit Pemda itu saingannya hanya sedaerah kalian. Misal kabupaten kakak nih, Kabupaten Tabanan, ada pola pembibitan. Ya, otomatis orang-orang yang ber-KTP Tabanan yang persyaratannya sesuai dengan administrasi dan pemberkasan, ya hanya itu aja saingan kalian. Gak mungkin dari Kota Denpasar itu ikut, nggak mungkin, karena udah pola pembibitan daerah ya otomatis di Pemda masing-masing, kecuali provinsi. Kalau provinsi, kabupaten dan kota di dalam provinsi itu ya itu saingan kalian. Kalau kabupaten atau kota ya otomatis sekabupaten dan sekota itu aja saingan kalian. Jadi seperti itu, oke? Semoga mengerti. Next, dari Barbar MV.
Kak, kalau mau daftar di sekolah Kadin, kalau mata minus dan ada jahitan tapi ketutup seragam, apakah mempengaruhi nilai seleksi, Kak? Kalau mau daftar di PTD STTD, terima kasih. Nah, sesuai dengan podcast kemarin dengan Taruna STTD ya, bahwasannya memang ada beberapa yang bisa ditoleransi, asalkan ya nilai kalian bisa bersaing gitu loh nanti nilai akademik kalian. Kalau misalnya nilai akademik kalian udah down, kemudian kalian ada kekurangan di bagian kesehatan, ya otomatis kalian auto gagal sih menurut kakak. Tapi kalau mengenai jahitan, no problem. Kakak pun ada keloid di sini nih. Nggak apa-apa sih. Yang penting yang kakak sampaikan itu akademik. Udah, itu aja. Next dari Teddy Aditya. Kak, ini udah fix Poltek Bank Makassar nggak buka Polbit. Kok bisa ya? Oh, pasti kamu nonton video kemarin ya. Nah, video kemarin tuh memang agak ketinggalan ya. Ketinggalan kakak menyebut Poltek Bank Makassar. So, tunggu aja info selanjutnya ya. Next, Syahid Alawi, podcast bareng Poltek Bank dan Poltek Kim, Kak. Oke, ditunggu ya. Jeffrey Anggara, izin bertanya Kak, jumlah kuota di Poltrada Bali berapa Kak di setiap prodinya? Nah, untuk kuota sampai saat ini belum ada info ya, karena apa? Pendaftaran aja belum ada info, apalagi kuota gitu loh. Oke, so ditunggu aja, pantengin aja channel kakak. Dari Reski Vivo, Kak, kalau daftar Politeknik Imigrasi terus daftar STPI atau STTD bisa nggak Kak? Nggak bisa. Nah, ini udah kakak jelaskan di video baru tak upload kemarin ya, silahkan ditonton. Itu nggak bisa. Kalau pengen setahun daftar 2 sekolah lebih, kalian tonton aja video sebelumnya, kakak cantumkan linknya di bawah. Dari blogger newbie, izin bertanya Kak, kalau mata silinder apakah ada toleransi juga? Terima kasih. Nah, mata silinder itu agak sulit ya, benar-benar sulit. Dan kakak pun juga nggak berani mengatakan kalau mata silinder itu bisa lolos. Kakak nggak berani mengatakan karena sejauh ini masih belum ada sih, belum ada. Kecuali ketika pendidikan dia tiba-tiba silinder ya ada, tapi kalau pas awal-awal gitu belum ada. Kemudian next, Dendi Sonata, izin Kak, prediksi sementara untuk pembukaan si pencatat kapan ya? Kalian tonton video sebelumnya, udah kakak jelaskan mengenai skenario rencana pendaftarannya. Itu isu yang lagi hangat di grup-grup. Next, untuk Ivan se-AMZK. Wow. Kak, kalau yang STIN full subsidi nggak? Ya, untuk STIN atau Sekolah Tinggi Intelijen Negara itu full subsidi dari pemerintah. So, kalian ibaratnya bersekolah gratis di sana. Dan katanya sih dapat uang saku. Nanti kita lihat apakah benar. Oke, next. Fahrum Azizul. Kalau PDN kan sebutannya muda, praja, madya, ninja, wasana, dan purna praja. Kalau STTD apa sebutannya? Untuk STTD yang pertama tingkat 1 adalah Taruna Muda, tingkat 2 Taruna Remaja, tingkat 3 Taruna Madya, tingkat 4 Taruna Dewasa, dan alumni ya, alumni. Kayak itu ya. Oke, next. Dari Indra Gamalio, bahas untuk yang mata minus Kak, mau daftar STTD. Nah, untuk lebih jelas ya, kemarin kakak udah podcast, silahkan aja tonton podcastnya ya bersama Taruna STTD, karena memang udah kakak jelaskan. Kakak akan cantumkan linknya di bawah. Yang pasti katanya toleransi 1,5. Dari Mr. Rizky X, studionya bagus banget Kak Dewa. Terima kasih, padahal belum jadi loh. Belum jadi beneran. Kak Deo, wangi. Dari Chandra WB, Kak Deo, kalau ada ambeien kecil dan gigi tambalan 1 di Graham, nilai kesehatannya bagaimana? Kalau gigi tambalan sih nggak apa-apa, karena kakak pun bolong di sini dulu waktu mendaftar, dua-duanya bolong. Nanti masih ada toleransi, tapi tetap yang namanya nilai ya akan dikurangi. Kemudian kalau ambeien kecil sih saran kakak dioperasi aja, mumpung masih ada waktu, gitu sih. Kemudian dari Azara Asam, Kak izin bertanya, kalau misalkan daftar di STPI terus daftar juga di Poltekim bisa nggak? Ya nggak bisa, ya kecuali kamu daftar STPI reguler itu bisa, tapi sih jadwalnya bakal tabrakan sih menurut kakak. Kemudian untuk
Yang terakhir, Sally Apriani. Izin Kak mau tanya sama kayak yang di atas, kalau daftar Poltekip tapi daftar STPI juga apakah bisa Kak? Nggak bisa ya jawabannya, kecuali kamu daftar STPI reguler atau mandiri itu bisa, tapi yang reguler sih kayaknya bakal tabrakan jadwalnya, makanya kakak rasa nggak bisa gitu. Jadi itu Q&A sudah kakak baca semua, semoga bermanfaat ya bagi kalian, dan apabila kalian ingin bertanya dan belum puas dengan jawaban kakak, silahkan aja komen di bawah, kakak akan jawab pertanyaan kalian juga di komen. Tapi ya jangan lupa bagi kalian yang belum subscribe, terlebih dahulu di subscribe dulu lah. Kita bangun channel ini bareng-bareng, semoga bermanfaat dan tiap tahun bisa memberikan info tentang perguruan tinggi kedinasan. Dan mohon maaf apabila ada salah kata, batu-batu dan lain sebagainya, karena memang posisi lagi belum fit. Dan semoga apa yang kakak sampaikan ini benar-benar bisa kalian pahami dan bisa kalian aplikasikan nanti, dan semoga cita-cita kalian juga akan terwujud di tahun ini. Mungkin itu aja yang dapat kakak sampaikan, and see you next time. Peace.